Kami memilih judul perbincangan malam hari ini, racik ulang koalisi menjelang kontestasi, karena memang itulah yang terjadi saat ini. Gara-gara terbitnya putusan MK, artinya ada calon wakil kepala daerah yang tadinya tidak memiliki tiket, tidak berkesempatan untuk bisa maju ke Pilkada 2024, saat ini kesempatannya menjadi terbuka lebar. Kemudian juga adanya keputusan ini membuat partai-partai berlomba-lomba akhirnya untuk mengusung kader mereka sendiri. Nah, bagaimana kemudian implikasi politik ini dari hadirnya putusan MK mempengaruhi koalisi-koalisi yang sebenarnya sudah terbentuk. Untuk itu kita sudah bersama dengan para narasumber. Saat ini baru satu narasumber yang bergabung dengan kami melalui daring. Ada Mas Ahmad Baidowi dari P3 yang akan memberikan pandangannya juga mewakili Kimples. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, Mas Awi, Kimples ini kan solid di Pilkada Jakarta mengusung nama yang sama. Tapi di beberapa daerah, Mas Awi, gara-gara putusan MK, akhirnya ada beberapa partai yang memutuskan untuk mengusung kader mereka sendiri. Kami sudah sempat sebutkan tadi, beberapa di antaranya termasuk juga di Jawa Barat, PKS kemudian memilih untuk mengusung ataupun juga mendukung kadernya, kemudian juga ada tadi di Tangerang Selatan, Mas Awi. Bagaimana Mas Awi sebenarnya tidak sejalan nih Kimples yang ada di Jakarta kemudian dengan daerah-daerah, Mas Awi? Ya, sebagaimana namanya pilkada pemilihan kepala daerah, maka kontekstualisasi di tingkat lokal itu berbeda-beda tantangan dan peluang koalisinya. Maka kemudian ketika kemarin ada semacam kesepemahaman pasca putusan MK, ya memang tidak bisa lagi linier koalisi di tingkat nasional sampai ke repet bisa paralel 100% dengan di daerah. Itu yang terjadi di lapangan, karena setidaknya partai-partai yang memiliki kader unggulan berpeluang memenangkan kontestasi, maka berpeluang juga untuk memberangkatkan kadernya tanpa harus melihat bangunan koalisi di tingkat nasional. Nah, ini saya kira menjadi varian-varian baru, alternatif-alternatif bagi masyarakat untuk menentukan calon kepala daerah di setiap daerah. Tentu masing-masing daerah berbeda, terjadi cross koalisi. Kadang di satu tempat koalisi dengan Kimples, bahkan di tempat yang lain itu bisa nyebrang misalkan dengan PDIP, misalkan dengan partai yang lain. Itu terjadi, realitas seperti itu memang tidak bisa dihindari karena menghadirkan kandidasi dalam pilkada itu variannya semakin banyak, alternatifnya semakin banyak. Ya baik, cross koalisi menjadi salah satu hal yang ditekankan oleh Mas Awi tadi sehingga variasi nanti yang dipilih oleh masyarakat semakin banyak. Ini merupakan salah satu dampak dari putusan MK. Ada juga PDI Perjuangan yang tadi sudah mengumumkan siapa nama-nama yang juga akan diusung, akan didorong untuk bisa merampaikan kontestasi Pilkada 2024. Salah satunya adalah Airin Rahmidiani. Sudah bergabung dengan kita Pak Nusirwan Sujono selaku Ketua Ketua DPP PDIP sudah bergabung tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nusirwan, mengusung kader yang kemudian tidak didorong, tidak diajukan oleh Partai Golkar, Airin Rahmidiani di Pilkada Banten kali ini, PDIP, bagaimana kemudian tidak punya pilihan untuk bisa mengusung kader sendiri, Pak Nusirwan? Airin itu bersama dengan wakil dari kami, Adi, dan tentu semua itu ditinjau dari berbagai pertimbangan, diantaranya juga realitas dan kondisi di masing-masing daerah. Dan proses ini sudah berlangsung cukup lama, meskipun pada akhirnya Bu Airin tidak bisa bersama dengan partainya, tapi tetap konsisten bersama dengan PDI Perjuangan. Dan tadi pagi sudah diberikan surat langsung oleh Ibu Ketua Umum sendiri untuk Provinsi Banten. Baik, statusnya apakah kemudian saat ini juga menjadi anggota PDIP, Bu Airin ini, Pak Nusirwan? Tentu sebaiknya tanya sendiri langsung ke Pak Bu Airin ya, jangan tanyanya ke saya. Itu lebih tepat demikian.
Baik, baik. Nanti kita akan perpanjang lagi bagaimana pandangan dari Pak Nusirwan, tapi sudah bergabung juga pengamat politik dengan kita, Prof. Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Burhan. Waalaikumsalam. Menarik, iya menarik Prof. Burhan. Setelah adanya ataupun juga terbitnya putusan MK, sudah sempat saya singgung tadi, para calon kepala daerah yang tadinya sudah tidak memiliki tiket, tidak memiliki kesempatan, harap-harap cemas begitu, saat ini kemudian seakan mendapatkan angin surga. Demikian pula partai-partai, tidak perlu banyak koalisi dengan partai lain, sudah bisa untuk mengajukan kadernya sendiri. Prof. Burhan. Ya betul, putusan MK yang menurunkan barrier to entry itu membuat konstelasi politik di tingkat lokal menjadi lebih bergairah. Karena syarat untuk mengajukan calon menjadi turun drastis dan itu membuat demokrasi sebagai sarana persaingan menjadi terbuka kembali. Cuma memang kalau kita lihat minimal sampai hari ini putusan MK tadi masih belum maksimal, terutama dalam menyodorkan. Prof. Burhan, mohon maaf saya harus potong karena audionya masih belum jelas. Kami coba perbaiki terlebih dahulu, Prof. Burhan, baru nanti kita akan dengarkan kembali bagaimana pandangan dari Prof. Burhanuddin Muhtadi. Kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.